Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Ibu luar biasa, pagi-pagi udah kelihatan segar ya. Amin, amin. 5 pagi. Ya, puji Tuhan. Saya seringkali memelihara, ya memang agak sulit saya memelihara. Ada seorang hamba Tuhan, dia tantang kita. Kalau orang di seberang, ya bisa mengatakan Allahku besar, Allahu Akbar. Ya, itu jam 4 udah mulai mereka berteriak. Ya. Kalau kita pikir nggak ada kuasanya mereka itu. Tapi kita yang punya kuasa. Kita masih tidur, mereka udah teriak. Jadi kita ditantang katakan bahwa Allah kita lebih besar. Jadi saya memelihara itu, ya. Jadi nggak kaget waktu diajak ikut yuk sama Power of Love gitu. Mulainya tapi Grace jam 4:30. Ya kalau 4:30 udah cukup siang. Karena kita siap itu sebelum mereka di seberang mengatakan Allahnya besar. Allahku lebih besar dari dia. Nah yang saya pelihara. Sulit memang kadang-kadang kebablasan juga ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Wanita-wanita Tuhan luar biasa pagi hari ini. Kita coba membahas dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ini ayat yang memang seringkali sudah kita dengar ya. Ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sombong ya. Kalau bicara seperti itu kayaknya sombong banget. Segala perkara dapat kutanggung. Ini pesan untuk wanita-wanita Allah pagi hari ini di Power of Love. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Luar biasa Tuhan Yesus. Seringkali orang menganggap kita wanita terutama. Wanita itu lemah. Ya, wanita itu ya kadang-kadang tidak punya pendirian yang tetap. Tidak punya kekuatan. Tapi firman Tuhan katakan pagi hari ini untuk kita semua. Segala perkara dapat kutanggung. Sepertinya sombong. Tetapi kesombongan ini dibangun berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa kita mampu. Ya, kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang wanita-wanita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menghadapi segala perkara dengan kekuatan. Bahkan firman Tuhan pernah katakan bagi orang-orang yang percaya, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Yohanes ya 14 ayat 12 mengatakan itu buat kita. Jadi jangan pernah katakan bahwa wanita-wanita itu lemah. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa wanita diciptakan menjadi penolong bagi kaum pria. Menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi enggak sombong kalau misalnya firman ini diberitakan pada pagi hari ini. Buat kita semua di tempat ini. Semangat tetap harus ada. Saya seringkali bersaksi bahwa saya tidak pernah takut. Mau dikirim kemana juga, saya jalan. Saya berusaha untuk jalan. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Bahwa jangan, bagi orang-orang percaya, bagi pengikut Kristus, jangan kemana-mana dulu. Ya, sampai roh itu diberikan. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, ketika itulah maka kuasa diberikan bagi kita. Mau takut apa lagi? Kuasa yang kita terima itu lebih besar dari segala kuasa. Dan memang kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu atau ibu-ibu ya wanita-wanita Allah yang saat ini pagi ini ya ada bersama-sama. Kita mau ya
satu dengan yang lain, saling menguatkan di power of love ini setiap pagi. Ya kita diberkati oleh Bapak Pastor Surbakti untuk menerima berkat kuasa supaya sepanjang hari kita bisa menjalani hari-hari ini dengan kuasa dan diberkati untuk menjadi berkat. Berkat yang dibagikan oleh pastor di tempat ini bukan untuk kita, tapi untuk kita bagikan. Jadi berkat itu yang terpenting buat kita. Kalau saya lihat persekutuan-persekutuan atau di gereja, ya kebanyakan kaum wanita loh yang ada. Daripada yang pria. Ya kadang-kadang prianya berapa orang. Tapi wanita-wanita, wah luar biasa. Nah ini ketika kita menerima kuasa, ketika kita dinyatakan mampu, maka kita akan mempunyai rasa haus, lapar, bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika Tuhan utus kita untuk menjadi saksinya, kita akan dimampukan. Modal kita sering saya katakan kepada saya juga ya, wanita-wanita, ibu-ibu di persekutuan, modal kita cuma mau kok. Ketika kita percaya, katakan saya mau Tuhan, utus saya. Apapun tantangan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan katakan kita bukan hanya menang, lebih daripada pemenang. Luar biasa. Ini janji Tuhan ini dia bela loh. Dia tidak hanya berfirman. Jadi kalau kita keluar sebagai pemenang itu bukan karena memang kita menang, tapi dia membela firman. Dia bela firmannya. Ketika dia berjanji, kita melakukan tugas kita sesuai dengan kehendaknya, kita lebih dari pemenang. Dan kalau kita lebih dari pemenang, itu karena dia bela firmannya. Dia mau nyatakan itu buat kita. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, wanita-wanita perkasa, wanita-wanita yang tangguh, ya di power of love ini, Tuhan Yesus pagi hari ini, dengan kuasa Tuhan, ya yang dia sudah berikan buat kita. Apa yang sering kali kita hadapi. Hari-hari ini ya, saya pernah membaca dari Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang. Seringkali orang mengatakan yang hilang itu yang bungsu kan karena pergi. Tapi sebenarnya yang sulung juga terhilang. Karena dia ada di dalam rumah Bapak, tapi dia tidak menempatkan dirinya sebagai anak. Ini wanita-wanita Allah. Kalau banyak wanita-wanita di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah gereja Tuhan, bagaimana kita menganggap diri kita? Apakah kita anak? Ataukah kita orang upahan? Sehingga seringkali ya kita kuasa yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara yang besar nggak bisa kita raih. Karena kita menganggap bahwa kita ini orang upahan. Kita bukan anak yang memiliki janji Tuhan, yang memiliki hak waris. Kita ini anak, kita panggil dia Bapa. Kita sedang digoyang dengan perjumpaan, ya. Ikut pelajaran, kelas pelajaran, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus bagaimana. Kita semua sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi apakah benar-benar kita berjumpa dan melakukan apa yang Tuhan mau? Atau kita hanya berjumpa saja lalu selesai? Kita mau seperti firman Tuhan katakan, ya, Tuhan mau Tuhan melihat kita menjadi wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang tidak bisa dianggap remeh. Karena banyak saya lihat wanita-wanita kok yang ada di dalam persekutuan, di gereja, dalam aktif pelayanan apapun, itu perempuan-perempuan yang pergi. Kemarin itu ke Sumatera, satu bus, laki-lakinya hanya 3 orang. Yang lain semua perempuan, padahal mereka tinggalkan rumah tangga. Mereka mau berkorban.
Perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat kita kuat, bukan membuat kita lemah. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat kita berani, bukan takut. Bagaimana Maria mengurapi Tuhan Yesus? Ya, dia korbankan minyak wangi itu 300, dikatakan 300 dirham itu harga yang luar biasa pada saat itu. Karena upah orang Israel saat itu 1 dirham 4 dinar 1 hari. Kalau 300 itu berarti upah 1 tahun. Bagaimana dengan kita yang punya upah ini, yang punya bekerja? 1 tahun upahnya. Itu minyak dia tumpahkan ke kaki Yesus. Ditegur sama Yudas. Lebih baik kasih orang miskin. Tapi dia tidak. Dia urapi kaki Yesus. Kenapa Maria berani melakukan itu? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang ke Betani, dia menginap di rumahnya Lazarus. Dan Maria serta Marta melayani Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Lazarus sakit, Maria tahu kemana dia harus mengadu, mana dia harus katakan. Perjumpaannya pertama kali dengan Tuhan Yesus membuat imannya begitu percaya kepada Tuhan, begitu kuat. Dia laporkan Lazarus sakit. Kemana kita menghadapi masalah? Bukan orang kuat lalu tidak menghadapi masalah. Kita tetap, firman Tuhan katakan, masalah hari ini cukup untuk hari ini, besok lain lagi. Itu baca di Matius. Berarti setiap hari kita menghadapi masalah. Tapi firman Tuhan katakan kita wanita, bukan wanita yang lemah kok. Wanita yang justru sanggup menghadapi segala perkara karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Jangan lagi berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan katakan, aku dalam nama Tuhan Yesus mengusir segala roh jahat. Aku dalam nama Tuhan Yesus menumpangkan tangan, orang ini pasti sembuh. Tuhan lakukan itu. Tapi saya yang menjadi alat. Kita yang sudah diberi kuasa. Karena kepercayaan Maria dan Marta, Lazarus bangkit. Karena perjumpaan ini Maria juga sanggup mengorbankan itu minyak narwastu itu bagi Tuhan Yesus. Kakinya Tuhan loh yang dia urapi. Dan setelah itu rambutnya ini yang dia pakai untuk melap kakinya. Pengorbanan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada hitung-hitung. Dia tidak menganggap bahwa itu pengorbanan yang luar biasa. Tapi dia merendahkan dirinya. Ini mahkota bagi wanita. Dipakai lap kaki. Pengorbanan yang disertai dengan kemurahan hati. Dengan rendah hati. Membawa mujizat buat kita. Wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mau satu dengan yang lainnya. Setiap hari saya katakan loh. Banyak, jam 4:30 kita ada di Power of Love. Luar biasa, saya bangga, saya senang. Pagi-pagi Tuhan sediakan sarapan buat kita. Ini firman. Karena kita akan melangkah, bukan hari-hari semakin baik, hari-hari yang kita hadapi ini semakin jahat. Orang-orang pun semakin jahat. Oleh sebab itu begitu manis Tuhan. Begitu mengasihi kita. Pagi-pagi dia sediakan, ayo bangun. Ini aku sediakan sarapan pagi bagi rohmu. Kekuatan itu ya, adanya di roh. Dan seringkali saya katakan kuasai jiwa. Seringkali kita menganggap bahwa musuh kita itu
iblis itu memang benar. Tapi dia posisinya di luar, bukan di dalam. Yang di dalam ini justru kedagingan kita. Dan firman Tuhan katakan yang berjuang rajin itu daging. Dia berjuang melawan jiwa. Supaya jiwa tunduk kepada keinginan daging. Ini ulang-ulang saya katakan. Bagaimana Daud katakan, mengapakah, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jiwa ini harus diperintah. Kalau nggak diperintah, dia tunduk kepada daging. Rasul Paulus katakan, apa yang aku pikirkan baik, apa yang aku inginkan perbuat dengan baik, hasilnya dosa. Kalau kita tidak taklukkan jiwa kita pada keinginan roh, maka hasil apapun yang kita pikirkan ingin berbuat baik, hasilnya dosa. Daging yang berjuang. Dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, setan udah minta pensiun sekarang dari Tuhan. Dia bilang, saya mau pensiun aja. Ternyata nggak usah pakai saya, diganggu saya, manusia lebih jahat dari setan. Oleh sebab itu pesan Tuhan buat kita wanita-wanita di power of love. Kalian sanggup menghadapi segala perkara. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Dia sudah berikan kuasanya. Bahkan setan itu sudah dikalahkan, maut itu sudah dikalahkan ya, maut. Kuasa maut itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Sekarang yang dia sediakan hidup yang kekal. Kalau kita tidak pakai kuasanya, kita tidak akan pernah bisa menang. Kita tidak akan pernah bisa selamat. Kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasehati. Jangan takut ya untuk menasehati. Biasanya orang takut untuk menasehati satu dengan yang lain. Nanti dia marah sama saya atau dia tersinggung atau sikat. Firman Tuhan katakan sesuatu yang tidak berguna tebas. Ya, dia mau pelihara itu pokok anggur dia katakan kalau tidak berbuah, ada banyak daun yang mengganggu atau ranting yang tidak tebas. Kita satu dengan yang lain. Ada di power of love ini dipersatukan untuk saling menasehati. Dasarnya adalah kita saling mengasihi. Dengan kasih ini kita saling mendoakan, kita saling memberkati. Dan melalui wanita-wanita perkasa di power of love ini, ya, dunia melihat, dunia mungkin orang di sekitar kita ya bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kemarin orang-orang katakan bahwa wah dunia udah mulai perang ya, Ukraina dengan Jerman dengan apa. Itu memang harus terjadi. Itu memang harus terjadi. Tapi senjata-senjata itu hanya mampu menggetarkan dunia. Surga nggak bergoncang senjata ampuh apapun. Tapi power of love, wanita-wanita yang pagi hari ini menerima berkat, sekalipun tidak menggoncangkan bumi, bahkan tetangga sebelah tidak tahu, kita mampu menggetarkan kerajaan surga. Itu yang kita cari. Nggak usah cari pamor dunia ini. Tapi bagaimana caranya kita menggoncang kerajaan Allah. Supaya apa yang diperbuat oleh kita, ya, dunia melihat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berhenti berbicara, tapi kuat kuasa roh-Mu. Hamba percaya tidak akan berhenti. Terus mengurapi kami, memberikan kami pengertian, dan bahkan memampukan kami untuk melakukan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman sudah diberitakan. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali. Ya, baik. Terima kasih. Makasih Bu Grace. Ya, silakan Bu Rida. Lanjut.